Kok mantul-mantul? Jadi, halo, halo. Yuk, Sebentar, Prof. Ini audio di laptop saya mantul ya. mantul. Sebentar. Iya, praktikum online. Ini yang kelompoknya Prof Herni kelas apa ya? Ini kan saya kelas D. Eh, Kelas apa? Kelas C ya? kelas kelas A, Prof. Izin Kelas A menjawab. ya, Prof Herni ya. Ya, Iya, Prof. gabung, gabung. Nanti untuk laporannya dikumpulkan di Prof Herni yang kelas A. Yang saya Baik, kelas C Prof. ya, Mas Farel ya. Yang kelas C ke saya ya. Benar, Prof. Oke, jadi topiknya hari ini adalah pengencer semen. Next, berikutnya PPT berikut Apakah belum tampak ya, Prof? sudah tampak, sudah tampak. Sebentar, ini soalnya Macet. di laptop saya sudah next slide, tapi di Zoom masih belum ini, Iya, masih belum belum. sinkron. Ya, jadi apa itu pengencer semen? Adalah tujuannya untuk meningkatkan volume. Karena volumenya itu untuk memperbanyak untuk tujuan IB ya, inseminasi buatan. Jadi, tetapi tetap berpatokan bahwa pada sapi itu harus ada 50 sampai 60 juta sel sperma. Ya. Sorry, pada sapi itu harus ada 10 juta, sedangkan kalau sperma kambing domba itu 50 sampai 60 juta. Next. Tujuan dari pengencer semen adalah satu untuk meningkatkan volume semen. Volume menjadi lebih banyak. Kemudian yang nomor dua adalah untuk mempermudah pembagian dosis. Jadi kalau semennya itu cuma 1 cc kan sulit untuk dibagi. Tapi kalau diencerkan sampai 10-20 cc, nah mudah dibagi ya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memperlama hidup spermatozoa. Karena semen itu banyak nutrisi yang membantu memperpanjang daya hidup spermanya. Kemudian tujuan berikutnya adalah penyimpanan sperma dan pengiriman sperma dalam jarak jauh ya atau semen dalam jarak jauh itu lebih baik dengan menggunakan pengencer. Ya. Next, berikut syarat dari bahan pengencer. Satu, tidak beracun atau toksik. Pasti harus tidak beracun. Dua, bersifat isotonis terhadap spermatozoa. Jadi jangan hipertonis, jangan hipotonis. Tapi isotonis. Isotonis itu sama tonus atau tekanannya itu antara diuter dan sperma. Tiga, bersifat buffer. Buffer itu penyangga, artinya dia tidak mudah rusak. Tiga, berenergi, artinya dia mengandung kalori. Berikutnya adalah mampu mempertahankan kualitas sperma. Kualitas semen itu dipertahankan dengan menggunakan pengecer tadi. Berikutnya bersifat sebagai pelindung. Dan yang terakhir adalah memberikan keseimbangan mineral yang baik. Keseimbangan mineral itu berarti isotonis dia. Berikutnya, sedangkan jadi semua semua peralatan spermatozoa ini harus steril keadaannya, bersih dan steril. Dan cara bekerjanya adalah liga artis, kemudian hindari peralatan yang dari logam. Karena logam ini biasanya iritasi terhadap sperma, sehingga mudah mati spermanya.
Berikutnya, hindari terlalu keras mengaduknya antara semen dengan encer atau diluter. Jadi mengaduknya itu harus pelan-pelan. Kenapa? Karena tujuannya spermanya tidak mudah rusak atau mati. Berikutnya, dosis pemberian antibiotika yang bersifat kemoterapi itu harus efektif. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, harus pas. Ya. Next, berikutnya, apa yang disebut dengan bahan toksik? Misalnya bahan yang bersifat asam, bahan yang bersifat logam berat, kemudian ada mikroorganismenya, dan bersifat lisusum. Misalnya pipih telur, itu harus dibuang dulu. Kemudian lakterin, yaitu susu mentah, itu harus direbus dulu. Berikutnya, jenis pengencer. Jenis pengencer itu bisa air susu, ya. Kemudian kuning telur, kemudian susu skim, dan bahan alternatif lain. Next. Air susu itu harus masak. Dan ini paling banyak dipakai karena mudah didapat atau mudah dibuat, praktis, sederhana, memenuhi sebagian syarat dari buffer. Next. Berikut air susu yang masak itu murni ya susunya, dan juga bisa dari bubuk ya. Dari bubuk itu harus diperhatikan dulu ya. Berikutnya, nah, air susu yang masak itu bersifat misalnya secara langsung, yaitu dimasak dulu dalam gelas, atau tidak langsung dimasak, tapi harus ada tempat wadahnya dulu. Jadi dia masaknya itu di air yang sudah mendidih, baru itu dicemplungkan di sana ya, ditenggelamkan di sana. Yang bagus sebetulnya air susu yang dimasak tidak langsung, yang bagus. Kalau di langsung itu biasanya mudah pecah dia, langsung di gelas, langsung di api gitu. Tapi kalau melalui tempat itu dia kuat, ya tahan terhadap pecah. Ya, itu sebaiknya yang begitu. Next. Berikut pembuatan pengencer air susu masak satu sebanyak 100 mili susu bubuk, kemudian ditambah 10 gram Aquades, ditambah 100 mili 10 gram susu bubuk, 100 mili Aquades, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer tabungnya ya. Kemudian dipanaskan sampai 100 derajat. Kemudian tabung Erlenmeyer tadi dimasukkan ke dalam gelas beker, dalam gelas bejana, yang tentunya harus pas di situ ya, jangan sampai terlalu kecil, jangan terlalu besar. Setelah termometer menunjukkan angka 92 derajat Celcius, maka nyala api mulai dipanaskan dengan suhu kira-kira 92-95 selama 10 menit. Jangan lupa 10 menit. Kemudian air susu tersebut ditambahkan perlahan-lahan kira-kira 20-27 derajat. Nah, kemudian didinginkan setelah diangkat sampai kira-kira 32 derajat, didinginkan dulu, dipanaskan dulu 32 derajat, kemudian baru didinginkan. Berikutnya, next. Buanglah kepala susu. Kepala susu itu anunya yang di atas itu, skimnya. Atau saringlah kalau perlu disaring dengan kain kasa yang steril ya. Kemudian ditambahkan antibiotika 1000 internal unit streptomycin dan 1 mg dalam 1 mg ke dalam air susu tersebut dan didinginkan. Kemudian aduk sampai merata ya.
Kemudian campurkan yang telah memenuhi syarat tadi dengan air susu di atas dengan perbandingan 1:10. Artinya 1 bagian sperma ditambah dengan 10 bagian air susu. Kemudian simpanlah campuran tersebut ke dalam lemari es kira-kira 5 derajat Celcius. Bila menginginkan untuk penyimpanan, kira maksimal simpanannya hanya 5 hari ya, kurang lebih 1 sampai 5 hari. Setelah itu dia mati semua biasanya sperma. Lakukan pemeriksaan secara teratur tiap hari. Ya. Kalau dia masih di atas 30-40%, dia pasti bisa dipakai. Kalau sudah di bawah 30-40%, kematian yang hidup itu berarti dia harus dibuang aja. Tidak bisa dipakai lagi. Jadi sperma yang bisa dipakai dicampur diluter tadi itu adalah bukan dosis ya, persentase yang hidup itu 30-40%. Yang bisa dipakai untuk IB atau kawin suntik. Kalau sudah di bawah 30-40% dibuang aja karena sudah jelek. Next. Nah ini kuning telur dengan larutan sitrat perbandingannya 1:4. Kuning telur tadi bisa, air susu atau skim milk tadi bisa juga. Kalau kuning telur 1:4. Yang diambil kuning telurnya saja. Putih telurnya dibuang. Next. Nah, ini kuning telur sitrat itu cara membuatnya ya putihnya dibuang, kemudian diambil kuning telurnya, kemudian dibandingkan perbandingannya 1:4 ya tadi. Next. Bagaimana dengan ditambah kuning telur sitrat? Ditimbang kuning telurnya, ya. Kemudian diencerkan dalam 100 aquades, kemudian dipanaskan 92-95 derajat. Kemudian setelah itu ditambahkan kira-kira di air kapas dulu disaring, kemudian ditambahkan sitratnya kira-kira 1/3 sampai 1/2 bagian dari itu ditambahkan dengan sitrat, ya. Kemudian diaduk merata, kemudian baru dipakai. Itu namanya adalah kuning telur sitrat. Next. Berikutnya. Ini tadi sama dengan tadi kuning telur sitrat. Berikut. Kalau susu skim tambah kuning telur. Jadi susu skimnya itu 10%, kuning telurnya itu 3%, kemudian ditambah 1.000 pengencer, ditambah streptomycin, nah, kemudian baru diencerkan bahan-bahan tadi, diaduk merata. Jadi jangan lupa susu skimnya 10%, kuning telurnya adalah 5%, ya. Jangan lupa ditambah pengencer sampai 100 mili. Kemudian ditambah antibiotik. Next, berikutnya. Nah, ini pembuatan pengencer susu skim kuning telur. Jadi 100 mili air susu sapi segar ditambah 10 gram 10 gram ethyllium aquades sampai 100 mili, ya. Tentunya dipanaskan 100 derajat, diaduk merata, kemudian setelah itu baru dipanaskan 95 derajat Celcius. Baru kemudian disimpan dalam suhu kamar 20-27 derajat Celcius sampai 35 derajat, ya.
Kemudian semen dapat diencerkan lagi dan dipakai untuk inseminasi buatan. Ya, ini adalah pengencer pembuatan susu skim kuning telur. Berikutnya, nah ini dibuang kepala susunya sama yang tadi, ditambah kuning telur, diencerkan dengan 1000 aquades, 100 mili aquades, kemudian ditambah apa ini antibiotik. Kemudian syarat pemeriksaannya itu adalah perbandingan 1:10 ya. 1 sperma 10 pengencer. Ya. Berikutnya, next. Nah, sekarang laporan. Laporannya harus ditulis di kertas sesuai dengan buku pemeriksaan semen dan IB pada ternak halaman 120 sampai 121. Saya kira sudah punya semua. 120, 121. Kemudian dikumpulkan di Hebat Learning dan GDR atau kesepakatan dosen bagaimana dan masih bisa langsung dikumpulkan ke sini selain dikumpulkan ke Hebat Learning ya. Kemarin yang kelas terdahulu, yang praktikum terdahulu itu dikumpulkan langsung ke saya. Bisa juga ya, sesuai kesepakatan. Paling lambat, jangan lupa paling lambat Senin. Senin libur. Nah gimana? Ya Selasa. Senin kan libur ya tanggal 1 Juni. Senin libur. Ini kok tanggal 25 Mei. Dikumpulkan paling lambat 1 Juni libur berarti ya 2 Juni. Kemudian jangan lupa nama dosen pengampu. Saya kebagian dari kelas apa ya? Kelas C, Prof. Kelas C. Kelas C saya. Untuk kelas A dikumpulkan ke Prof Herni ya. Untuk kelas A dikumpulkan Prof Herni. Saya kebagian kelas C. Lebih baik hari Selasa aja Mas ya. Pagi gitu jam 9 atau jam 10 gitu ya Mas ya. Hari Selasa. Baik, Prof. Senin kan libur, Senin. Langsung dikumpulkan ke lab pengajian ruangan saya di lab pengajian lantai 1. Menemui saya ya. Untuk saya nilai. Jangan lupa semua membuat laporannya ini. Semua mahasiswa kelas C. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan mungkin? Terima kasih kalau tidak ada yang disampaikan. Jadi saya hanya mengoreksi kelas C, untuk kelas A itu Prof Herni, Prof Suherni. Untuk anunya ya ini bisa di itu ya, bisa difoto zoom-nya ini ya langsung. Selain itu untuk absennya itu bisa diminta ke SBAK. Nah, absen praktikum kelas C, kelas A juga demikian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo. Paling lambat jadi Selasa ya. Baik, Prof. Soalnya Senin libur. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak, Prof. Prof. Terima kasih Terima banyak, kasih Prof. banyak, Ya, Prof. sama-sama. Bentar, aku masih praktikum sebentar lagi. Itu aja.
Mbak, tolong Mbak, yang punya komputer, laptop. Cari siapa? Dokter Rima. Ada, datang. Tapi lagi praktikum. Anda silakan duduk sini. Mbak, yang punya... Halo. Cepat. Iya.